Kami punya sebuah pendekatan. Ya, pendekatan kami biasanya menggunakan ada yang kami sebut sebagai Human Plus Strategic Framework. Kami sebut itu sebagai sisi kiri dan di sisi kanan adalah 4 disiplin manajemen. Bicara tentang Human Plus Strategic Framework, ada 4 aspek yang perlu dikuasai oleh kita. Yang pertama tentang sistem, tadi saya sudah menyinggungnya. Yang kedua adalah tentang standar. Saya beri contoh seperti ini. Teman-teman mungkin pernah pergi, bukan pernah, saya rasa sering pergi ke salon, ke tempat potong rambut, ya, ke barbershop. Kecuali yang tidak punya rambut, yang nggak pernah pergi ke sana ya. Oke, mohon maaf jangan tersinggung ya, yang tidak punya rambut. Nah, kalau Anda pergi ke salon, kalau kita pergi ke barbershop, ada banyak, apa kita sebut itu? Ya, ada banyak orang yang punya kemampuan untuk memotong tersebut. Katakanlah ada 5 orang, kalau Anda pergi selalu di orang yang sama, atau siapapun yang ada di salon tersebut, di barbershop tersebut, boleh pegang kepala Anda. Mayoritas punya pegangan. Jadi kalau saya ke salon ini tidak mau dipegang oleh yang lain, saya maunya dipegang. Kalau Mas Faiz ini tukang cukur rambut, saya maunya sama Mas Faiz terus. Tidak mau ganti-ganti yang lain. Karena saya sudah cocok. Nah, apakah Anda pernah mengalami situasi seperti itu? Atau jangan-jangan bisnis Anda begitu? Saya tidak mau dilayani yang lain, mau dilayaninya oleh si A terus. Jika ada yang seperti itu petunjuk bahwa organisasi kita belum punya norm dan sistem yang baik. Karena kalau organisasi kita punya norm dan sistem yang baik, siapapun yang melayani akan punya kualitas yang sama. Nah, itu petunjuknya. Kemudian bicara tentang people development. Tadi saya sudah memberikan gambarannya bahwa manusia adalah aset terpenting perusahaan. Karenanya perlu dikembangkan, perlu dilatih, di training, diberikan coaching, di mentoring, sehingga semuanya memiliki kecakapan yang disyaratkan di dalam organisasi kita. Dan yang keempat bicara tentang organization development. Struktur organisasi setiap bisnis itu mesti punya. Jangan karena organisasinya masih kecil, ya udah enggak perlu struktur organisasi. Enggak, kita harus punya struktur organisasi, job desk-nya diatur sedemikian rupa, dari sana dipetakan standar kompetensi yang diperlukan, setelah itu dijadikan rujukan ketika kita mau merekrut orang. Jadi kalau kita mau merekrut orang, dicari kecocokannya dengan syarat yang ada di dalam job desk tersebut. Dan bicara tentang 4 disiplin manajemen, bicara tentang 4 aspek dalam bisnis. Kita perlu punya sasaran, perlu punya goal. Goal tahunan, goal semesteran, goal bulanan. Apa targetnya? Ya, jangan sampai bisnis kita asal jalan saja, tapi kita harus punya tujuan yang ingin kita capai. Karena kalau kita tidak menetapkan tujuan, maka kita tidak akan pernah sampai kemanapun. Ibaratnya kita mau keluar dari rumah, kita tidak punya tujuan kemana-mana, kira-kira akan nyampe kemana? Pasti tidak akan sampai kemana-mana. Nah, karenanya tetapkan tujuan di awal. Setelah punya tujuan, kita perlu merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Saya ada di Surabaya, mau saya pergi ke Jakarta, maka saya membuat perencanaan supaya saya bisa sampai ke Jakarta dengan tepat waktu, saya menggunakan apa. Nah, ini bicara tentang perencanaan. Setelah kita membuat perencanaan, berikutnya adalah menjalankan, mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan tersebut, sehingga mendekatkan pada pencapaian sasaran. Ya, karena kalau kita punya rencana tetapi tidak dilaksanakan, maka kita tidak akan sampai kemana-mana. Dan yang terakhir adalah melakukan review atau melakukan tinjauan. Ada masalah apa? Saya sudah merencanakannya dengan baik, kenapa sasarannya tidak tercapai? Tantangannya di mana? Kendalanya di mana? Bisa kita kontrol atau tidak kita kontrol? Nah,
Keempat aspek inilah yang akan memuluskan kita untuk mencapai apapun yang ingin kita sampaikan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Panitia, ada sesi tanya jawab kah? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman secara umum. Sekali lagi saya baru memberikan gambaran umum saja kepada teman-teman ya. Karena untuk menjelaskan ini semua biasanya saya memerlukan waktu 3 hari. Ya, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang apa yang tadi secara umum saya jelaskan, nanti bisa menghubungi Human Plus Institute. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.